Kembali lagi di Bincang Wrestling. Gua gak tau ini bincang wrestling berita, bincang aja lah. Bincang wrestling. Gue bahas tentang Hall of Fame 2020-2021. Ini review Hall of Fame 2020-2021. Satu kata yang menggambarkan Hall of Fame. Hall of Fame sampah. Jadi ini bukan Hall of Famer-nya sampah ya, tapi eventnya gitu, keseluruhan eventnya sampah banget menurut gue. Gue ingat banget bincang wrestling pertama 1 tahun lalu itu ngebahas tentang episode pertama itu WrestleMania sampah gitu. Gue ingat banget kenapa gue bikin video itu karena waktu itu awal-awal pandemi, terus WWE akhirnya udahlah bikin tetap aja show must go on, tetap ada WrestleMania gitu. Menurut mungkin dari sudut pandang bisnis atau dari sudut pandang bisnis dan dari sudut pandang Vince McMahon itu nggak apa-apa kayak, tapi gue ngelihat itu WrestleMania tersampah, nggak ada penonton, dulu juga belum ada Thunderdome, kayak latihan aja gitu, matchnya kayak latihan gitu. Terus gue label itu WrestleMania sampah gitu, WrestleMania 36 WrestleMania sampah. Nah, mereka juga postpone Hall of Fame, jadi nggak ada Hall of Fame sama sekali, nggak ada Hall of Fame. Nah, terus di tahun ini ada Hall of Fame, jadi ini Minggu Wrestling. Dari hari Senin Raw, Selasa Hall of Fame, NXT Rabu Kamis, Jumatnya SmackDown, WrestleMania-nya 2 hari. Mudah-mudahan WrestleMania-nya nggak jadi WrestleMania sampah ya. Tapi kalau gue lihat dari Hall of Fame-nya sampah banget bener. Jadi ini Hall of Fame-nya taping pertama. Terus kalau gue lihat dari Hall of Famer-nya sih ya, menurut gue sih Hall of Famer-nya cukup oke ya. Kecuali Hulk Hogan ya, karena gue nggak suka banget sama dia, kakek-kakek tua, kulit white man, kulit putih, rasis, bangsat gitu lah pokoknya. Terus dia pakai bilang dia udah jadi orang lebih baik lah, apa segala macam. Gue nggak percaya ya, karena gue yakin Hulk Hogan dari lubuk hati yang dalam dia masih tetap kakek-kakek bangsat yang nggak bisa dirubah gitu. Dia tetap rasis, dia tetap bangsat aja pokoknya. Gue nggak ada respect dari dulu juga. Gue nggak suka sama Hogan karena bukan yang gue nggak suka karena dia rasa apa zaman dulu ya, karena gue nggak suka terlalu overrated dan segala macem. Dari skillnya juga gitu-gitu doang. Terus dia rasis juga, jadi nggak suka lah gue. Nah, di lain hal tuh banyak banget Hall of Fame. Terus gue sebenarnya nggak suka sama keseluruhan acaranya gitu. Jadi kayak WWE itu tidak menghargai para Hall of Famer ini, dan juga nggak ada penontonnya. Penonton cuma yang di rumah doang gitu. Terus kayak nggak bergengsi gitu sih acaranya itu. Jadi kalau misalnya memang karena pandemi COVID-19 atau apapun gitu, jadi kan tetap dilaksanain Thunderdome. Kenapa nggak bikin dan ada yang kayak di backstage di interview gitu para wrestler. Terus apa gunanya para wrestler itu di interview gitu? Nggak ada gunanya menurut gue. Karena kan kalau biasa Hall of Fame biasa mereka tuh di interview kan buat pas datang ke acara gitu. Kenapa nggak yang per audiens itu mirip-mirip waktu pas Hall of Fame tahun 96, jadi gala dinner aja gitu. Terus ada yang via Zoom, via online atau gimana pun, tapi ada yang videonya cuman ini. Tapi kan mungkin orang-orang orang-orang yang orang-orang pro wrestler itu udah mungkin udah suntik vaksin, udah tes swab juga tiap mau acara, tes PCR. Jadi menurut gue kenapa nggak mereka aja jadi penontonnya gitu, daripada. Dan menurut gue ya si para pro wrestler, para Hall of Famer ini bakalan lebih malah dapat respect gitu, bakalan lebih seneng gitu kalau ada penontonnya, dan nggak cuma penontonnya tapi penonton yang wrestler zaman sekarang. Menurut gue kayak gitu lebih ini, karena dan juga banyak di interview ya, nggak tahu mereka bullshit apa tapi banyak yang di interview kayak Molly Holly, terus kayak banyak menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang, ada RVD gitu-gitulah. Jadi kenapa nggak pro wrestler itu jadi penonton di gala dinner aja gitu kayak gitu. Terus yang pas gue liat ini kenapa, terus speechnya singkat-singkat. Gue juga kalau nonton Hall of Fame nggak pernah nonton speechnya sih, cuman kadang-kadang beberapa seru gitu. Tapi kayak ini speech itu singkat-singkat, kayak nggak niat aja gitu, kayak cuma 5 menit juga nggak, kayak dapat award Oscar aja. Karena berapa nominator, berarti ada sekitar 6 apa 7 orang di Hall of Fame. Terus mereka kayak dapat Oscar aja. Oscar kan di waktu cuma 90 detik atau 60 detik gitu, gue lupa. Kayak gitu. Jadi terus juga ada
Kayak William Shatner juga jadi Hall of Fame tapi pakai kaos gitu, kayak nggak menghargai banget. Terus Great Khali, Justin Leaguer juga dari online, jadi via satelit gitu. Sekarang apa via Zoom atau satelit nyebutnya. Terus kalau 2021 sih penutupannya sama Kane ya, menurut gue oke. Kane juga jadi nutup si 2021. Kalau nutup 2020 sama sama si bangsat Hulk Hogan dan NWO-nya. Jadi ya nama besarnya cuma mereka ya. Soalnya kalau ada Batista juga, tapi menurut gue Batista oke lah karena si Hall of Fame tahun ini kurang banget. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa. Dan gue juga yakin ya, kenapa ditaruh Kane di tahun ini gitu. Kenapa Undertaker kan tinggal nunggu waktu, dan kayaknya Undertaker juga bisa, ya maksudnya siapa orang bakal ngedebat Undertaker masuk Hall of Fame gitu. Jadi gue pikir kenapa ya Undertaker. Menurut gue kalau Undertaker jadi Hall of Fame, WWE mau ningkatin tractionnya gitu buat Hall of Fame lagi kan, karena di tiap tahun kan Hall of Fame tuh ada penontonnya dari fans kan. Nah kalau misalnya si waktu tahun berapa ya, itu kan banyak kosong, gue lupa tahun berapa, udah beberapa tahun kosong gitu. Karena si main eventnya kurang. Itu tahun berapa ya? Gue lihat kosong kan beberapa tahun kan ada Stone Cold, terus tahun depannya ada wah siapa gue lupa. Jadi tiap tahun tuh bakal seru lah gitu. Nah sementara tahun waktu kapan gitu jadi lumayan sepi kan, terus para wrestler juga udah pada pulang, mau persiapan mau buat besoknya WrestleMania gitu. Nah gue yakin kalau misalnya Undertaker, The Rock, Cena kayaknya masih lama deh untuk Hall of Fame. Terus banyak yang menurut gue sih orang-orang kayak gitu bakalan ditaruh buat nanti dapat attractionnya lagi para fans buat masuk ke Hall of Fame gitu. Gue yakin sih kayak gitu sih Undertaker. Makanya yang dijadiin sekarang Kane kan, Kane RVD gitu. Tapi dari segi Hall of Famer-nya gue oke sih, dan gue juga jadi ingat masa lalu kalau RVD ternyata karirnya udah lama gitu. Jadi gitu, jadi gue kalau lu setuju lu bisa komen, dan jangan lupa lu subscribe juga. Sampai ketemu di bincang wrestling selanjutnya.